Baik, bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Selamat sore buat rekan-rekan guru sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kita akan membahas informasi akurat untuk pelamar prioritas P3K Guru 2022 terkait instansi daerah yang langsung seleksi verifikasi tanpa tes CAT UNBK lagi untuk P3K 2022. Oke, sebelum kita lanjut kepada informasinya, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan saja tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini kami sudah siapkan tabelnya Bapak Ibu ya. Seperti ini Bapak Ibu harus pahami bahwa kalau dikatakan seleksi verifikasi, kalau dikatakan seleksi verifikasi berarti itu berlaku untuk pelamar prioritas 23. Nah, jadi kenapa dikatakan ada instansi atau Pemda yang sisa melaksanakan seleksi verifikasi atau observasi? Karena di daerah tersebut Bapak Ibu ya, sama sekali tidak terdapat guru yang lolos passing grade. Seperti itu Bapak Ibu ya, tidak ada guru PG-nya, sehingga daerah itu dikatakan hanya memiliki peserta seleksi observasi yang belum lulus PG. Seperti itu ya. Nanti kita data satu persatu. Nah, di sini Bapak Ibu harus pahami bahwa guru yang tidak lolos PG, guru honorer negeri tercatat di Dapodik 3 tahun terakhir, tercatat di Dapodik dengan masa kerja 3 tahun ke atas, itu masuk dalam prioritas 3. Sedangkan THK 2 yang tercatat di Dapodik dan database BKN itu masuk dalam kategori prioritas 2. Nantinya itu, dan tidak lolos PG maksudnya ya, akan menjalani dikatakan seleksi verifikasi, yaitu guru honorer melaksanakan seleksi verifikasi melalui seleksi kualifikasi, kemudian kinerja, kemudian kompetensi dan background check. Nantinya itu datanya itu akan diakuntabilitas oleh Pemda atau diverifikasi oleh Pemda. Data yang sudah diverif oleh Pemda juga akan diverifikasi kembali oleh Kemendikbud untuk ditentukan apakah guru prioritas 23 ini layak untuk diangkat menjadi ASN atau tidak. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk pelaksanaan seleksi observasi dan verifikasi pelamar prioritas 2 dan 3 nanti dilaksanakan setelah tahap pertama atau prioritas 1 kelar. Nah, di sini kita bisa cek langsung, Bapak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwasanya untuk penempatan itu berlaku untuk peserta yang sudah lolos passing grade di tahun 2021. Nah, ketika pelamar prioritas 1 itu sudah terakomodasi semua dan masih tersedia formasi Bapak Ibu ya, nantinya akan dilaksanakan seleksi kesesuaian atau seleksi verifikasi, yang mana untuk seleksi kesesuaian, seleksi verifikasi itu akan diikuti oleh THK 2 dan guru honorer negeri yang tercatat di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun ke atas yang tidak lolos passing grade, itu masuk dalam peserta seleksi kesesuaian atau peserta seleksi verifikasi. Nah, setelah seleksi verifikasi dan jika masih tersedia formasi Bapak Ibu guru sekalian, nantinya itu barulah dilaksanakan yang namanya seleksi tes CAT UNBK. Nah, di sini kita bisa cek daerah-daerah yang langsung mengikuti seleksi observasi P3K 2020. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ada banyak daerah yang ternyata tidak memiliki peserta lulus passing grade 2021 karena tidak mengusulkan formasi 2021. Nah, kondisi daerah yang seperti ini Bapak Ibu guru sekalian itu akan masuk dalam kategori daerah yang langsung mengikuti seleksi observasi atau seleksi verifikasi Bapak Ibu ya. Nah, karena tidak ada pesertanya ya, karena tidak memiliki peserta yang lulus PG 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kemungkinan besar nantinya itu akan banyak daerah di sini akan mengikuti seleksi verifikasi karena tidak mengusulkan formasi 2021, berarti otomatis tidak ada pesertanya yang ikut P3K ya, itu akan masuk dalam peserta yang akan mengikuti seleksi observasi dengan seleksi pelamar umum. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan di Kabupaten Gianyar ini, anggaplah di Kabupaten Gianyar
Kemudian Kabupaten Bandung sama Kabupaten Kapuas ada guru THK 2-nya, ada guru honorer negerinya di atas 3 tahun yang terdata di Dapodik. Itu nantinya secara otomatis akan masuk dalam prioritas 2 dan 3. Kenapa? Karena daerah ini tidak memiliki peserta yang lulus passing grade, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, sekarang cek Bapak Ibu ya, siapa tahu daerah Bapak Ibu masuk di sini tabel. Yang pertama adalah Provinsi Bali, instansi Kabupaten Gianyar. Dan untuk usulan formasi tahun ini lumayan banyak Bapak Ibu ya. Untuk Kabupaten Gianyar itu 1436. Total formasi 2022 adalah 1436. Sedangkan untuk data sementara di Kabupaten Badung itu sama sekali belum ya, belum mengusulkan formasi sampai saat ini berdasarkan data sementara ini, kecuali sudah ada update data. Insya Allah kalau kami sudah dapat datanya, kami akan share seperti itu Bapak Ibu guru sekalian ya. Kemudian ada Kabupaten Rejang Lebong Bapak Ibu ya. Usulan formasinya itu adalah 134 ya. Total formasi 2022 adalah 134 juga. Kemudian Kabupaten Muko-Muko itu usulan formasinya 10. Total formasi 2022-nya adalah 10 juga. Kemudian Kota Bengkulu itu belum mengusulkan formasi 2022 ya untuk Kota Bengkulu ya, tapi mudah-mudahan nanti sudah mengusulkan. Karena yang kami bacakan ini Bapak Ibu adalah masih data sementara ya, belum data final. Itu yang harus Bapak Ibu pahami sekalian. Kemudian Provinsi Jambi untuk usulan formasinya itu 103. Total formasi 103. Kemudian ada Kabupaten Sarolangun dari Provinsi Jambi juga, itu usulan formasi 60. Kemudian total formasi 2022 juga 60 Bapak Ibu guru sekalian ya. Kemudian Provinsi Jambi itu Kabupaten Kerinci, usulan formasi 270. Total formasi 2022 adalah 270 juga. Kemudian Kabupaten Tebo itu usulan formasi 200. Kemudian total formasi 2022-nya juga adalah 200. Kemudian Kabupaten Muaro Jambi itu usulan formasi 250. Total formasi 2022 adalah 250. Kemudian kita pindah di Kabupaten Pontianak, Kota Pontianak, usulan formasi 436. Total formasi 2022 adalah 436. Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru, usulan formasi 100. Total formasi 2022 100 ya. Kabupaten Kapuas, usulan formasi 88. Total formasi 2022 adalah 88. Jadi inilah 20 berapa ya? Kita lihat masih ada. Ya masih ada ya. Ini masih ada sampai 35 provinsi ya. Ini bukan 35 provinsi ya, seperti itu. Di sini ada beberapa ya. Ini jumlah provinsi yang belum mengusulkan ya, yang tidak mengusulkan formasi, tidak memiliki peserta lulus PG ya, termasuk juga Kabupaten Pasaman dari Sumatera Barat itu ya, sampai Kota Ternate, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Bovendigol dari Papua Bapak Ibu ya, Kabupaten Supiora di Provinsi Papua, dan Provinsi Riau itu instansi Kabupaten Kampar ya, tidak ada peserta yang lulus PG 2021 karena tidak mengusulkan formasi 2021. Jadi kemungkinan besar nanti itu tidak ada langsung penempatan, tetapi langsung mengikuti seleksi, verifikasi, observasi untuk guru honorer negeri terdata 3 tahun ke atas, masuk Dapodik, dan guru THK 2 Bapak Ibu ya, yang ada di daerah-daerah yang tidak memiliki peserta lulus PG. Setelah itu barulah dilaksanakan tes seleksi CAT UNBK, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.